warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur Pak Ustadz dan Official Channel, apa kabar semuanya? Pak Haji Asadi Sri BMC juga semuanya, Kiki, Iwan, Mbak Devi. Alhamdulillah bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Langsung aja nih Pak Ustadz. Iya. Kita ini sudah memasuki tahun Dua ya untuk pandemi ini gitu Pak Ustadz, dimana memang semua orang masih berjuang untuk kembali bisa seperti sebelum pandemi, khususnya yang tadinya mungkin dalam bidang pekerjaannya Allah berikan kemudahan, kemudian muncul ujian sehingga orang tuh masih terus kembali ke posisi awal sebelum pandemi gitu, walaupun memang banyak sekali perjuangannya. Nah ini Pak Ustadz, ketika seseorang dalam tahap kayaknya berat nih dalam pekerjaan, kayaknya kalau yang teman-teman di entertainment mungkin dengan konten, tayangan, dengan rating, dengan sharing, kalau untuk mungkin teman-teman usaha, pembelinya kurang, atau mungkin omsetnya kurang, muter dan lain sebagainya, itu kita ada rasa, udah deh, kembali kepada Allah, tapi nggak dengan kata-kata seperti itu, kadang orang jadi kayak pasrah, hanya untuk melepaskan kepusingannya, hanya untuk melepaskan kegundahannya, tapi habis itu jauh di pikirannya masih mikirin aja gitu Pak Ustadz. Sebetulnya gimana caranya Pak Ustadz supaya kita tuh bisa benar-benar bahwa la haula wala quwata illa billah itu betul-betul jadi landasan dalam perilaku kita kehidupan ini, khususnya di tengah-tengah pandemi sekarang, untuk mengembalikan track seperti awal, bisa Allah mudahkan lagi rezeki kita seperti apa Bu? Iya. Sebenarnya pertanyaan bagus sekali nih. Jadi senang sekali saya. Jadi orang itu selalu melihat itu waktu ini. Orang, siapapun orang itu melihat dia itu waktu sekarang. Minggu, bulan kemarin, hanya di titik-titik itu. Ya bulan kemarin. Bulan kemarin atau 2 bulan gitu ya. Orang itu jarang melihat itu sejak akil balik. Padahal yang namanya kehidupan itu tidak ada yang namanya happy ending. Itu harus diingat sebagai kita seorang muslim itu, kehidupan kita itu tidak ada namanya happy ending. Nggak ada yang happy ending. Nggak ada happy ending. Kehidupan kita itu semuanya isinya ujian. Oke. Happy ending itu adanya di bioskop. Oke. Kalau di sini happy endingnya sedih. Betul. Nah itu harus diketahui dulu nih. Humor Jadi tingkat tinggi kehidupan nih. kita itu selalu bertautan. Mamanya kita ingat, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saytikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Itu sejak kakek buyut zaman Nabi Muhammad sampai sebelum para nabi. Itu berlaku ayat itu sebenarnya. Nah, itu hati-hati ya, bagi orang itu hati-hati. Itu berlaku. Jadi nggak ada yang namanya orang dilihat itu bulan kemarin, tahun kemarin, itu tidak seperti itu. Maksudnya gini, seseorang yang saat ini dia tidak punya kerjaan kan baru ngomong, wah, sepi job nih. Iya. Kan baru sepi job. Berapa? 2 tahun. Karena apa? Pandemi disalahin. Oke. Pandemi yang disalahin. Paham? Oke. Kita urut pelan-pelan sebagai seorang muslim. Kalau dulu sebelum pandemi rame, saya gampang cari uang. Intinya kita lihat, saya gampang cari uang, saya mudah ini, saya omongan saya dipercaya. Lihat omongan mereka, mana ada Allahnya? Ya, astagfirullah. Lihat omongan mereka, mana ada Allahnya? Tidak melibatkan Allah ya. Tidak ada Pasti unsur lupa. Allahnya. Betul. Ayo kita lihat, Iya, benar. banyak. Nggak Iya. usah di diri kita sendiri. Ya, saya sendiri. Akhirnya kita paham, oh iya. Kita selalu kalau kita dapat pekerjaan itu, kenapa kamu dapat? Saya dekat sama si A. Link. Karena Ikhtiar saya sendiri. ikut manajemen ini, dia manajemen ini hebat ini. Kenapa itu diceritain? Allahnya enggak. Allahnya nggak ada. Wow. Disinilah orang itu kejatuhan itu sudah dimulai dia pada saat dia itu lupa kepada Allah Ta'ala, walaupun dia itu sholat. Sholat itu hanya berapa menit sih? Ya. Ustazah, berapa menit? 5 paling mentok, ya.
Kita disuruh untuk ingat pada Allah Ta'ala itu setiap saat. Iya. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah dan banyak-banyaklah kita mengingat Allah agar kita beruntung. Allah sudah menceritakan. Banyak mengingat Allah bagi orang-orang yang normal, zikirlah. Bagi orang yang sudah mulai paham, setiap langkah, setiap apa yang kita kerjakan, setiap kita omongkan, setiap kita pikirkan, ada Allah di situ. Itu mengingat Allah, nggak harus dengan zikir. Zikir lisan maksudnya, nggak harus dengan itu. Dengan itu boleh. Dengan itu boleh. Tapi ingat, bicara yang manfaat. Biar apa? Biar saya dapat pahala dari Allah Ta'ala. Kan gitu. Ada orang, baru kita ngomong, baru ngomong belum selesai, dipotong. Kita dengerin yang motong ngomong apa. Kenapa kamu nggak? Nanti dulu. Nggak gitu. Biarin dia ngomong. Kali dia lebih diutamakan oleh Allah Ta'ala. Itu otak kita. Jadi sedalam itu. Lah memang harus dalam. Lo katanya mau ingat Allah setiap saat, setiap waktu, setiap helaan nafas. Lo itu kok hanya cuma menjadi puisi sih? Ya nggak bisa. Makanya pada saat seseorang itu dia jadi jobless, ya jangan salahkan keadaan. Dia ikhtiar, bukan berarti yang penting saya ikhtiar. Lo bukan penting ikhtiarnya. Saya ikhtiar itu karena Allah menyuruh saya ikhtiar. Itu sudah beda. Berarti saya harus belajar untuk ikhtiar benar karena Allah nyuruh. Ayatnya, nih setelah sholat bertebaran di bumi untuk mencari rizki Allah. Lah itu jelas ada Allahnya. Ada Allahnya. Berarti secara langsung berarti kalau begitu pandemi ini Allah turunkan untuk dunia ini. Berarti dari mana? Emang virus keluyuran? Kan kagak. Itu juga dari Allah Ta'ala. Iya. Ujian iman juga ya. Ujian iman. Berarti memang yang Pak Ustadz sampaikan tadi memang umum sih, rata-rata orang kok bisa begini. Ya saya bangun pagi, pulang pagi, saya rasanya bisa dapat. Karena sayanya. Rata-rata orang begitu kan. Berarti pandemi ini menghantam satu menyadarkan dunia juga. Kalau mamanya Banyak saya orang ganti, begitu ya. kalau saya, kamu itu harus bangun pagi biar dapat rezeki. Oh ayam itu dia bangun pagi dia udah cari makan. Bener ya? Dia yang ngomong sendiri juga kayak ayam berarti. Ayam. Aku dong. Ayam sorry. Lah memang begitu orang-orang, makanya saya nggak nyalain. Ayam itu maksudnya bosan. Iya, ayam itu pagi-pagi dia udah bangun. Lah memang dia ayam ya begitu. Kalau kelelawar malam baru. Kalau orang kan beda. Kalau orang itu ya agak tambahin sunahnya dulu lah, mulai tahajudnya. Kan gitu ya. Baca Qur'annya nunggu sebelum subuhan. Kan gitu kalau orang yang muslim. Yang muslim pun juga gitu. Kalau dia sudah mulai rajin subuh, tunggu duha atau sholat sunnah yang lain. Jalanin aja. Suruk ya. Kalau kita nggak tidur, suruk itu jelas kita kerjakan. Terus semuanya ya. Nah, di titik itu suatu ketika Allah menitipkan kerjaan kepada kita. Nitipin kerjaan nih. Betul. Nah, pada saat nitipin kerjaan, kerjaan kamu bagus. Ini titipan dari Allah. Saya hanya cuma sekedar berikhtiar aja. Semuanya dari Allah. Kata-kata itu dia ingat betul-betul ayat yang lain. Loh, kamu kan rajin tahajud, rajin duha. Ya normal Allah begini. Ya, saya tidak tahu. Saya hanya mengerjakan sunnah aja. Itu jawabannya begitu. Itu Pak. jawabannya harus Ketika begitu. orang berusaha untuk mengingatkan, kamu kan sedekahnya bagus. Kan begitu Pak Ustadz. Iya. Sedekahnya bagus, sholat sunnahnya rajin. Nah terus kadang-kadang kita jadi keingatan tuh sama kebaikan-kebaikan kita. Oh ya. Itu kan ujub ria. Nah itu. Lah tuh. Itu tuh Lah Pak Ustadz tuh. itu. Nah itu gimana caranya tuh kalau ada orang ngomong begitu tuh? Lah, Kayak itu gitu. kan ujian, makanya nggak ada happy ending, adanya ujian. Walaupun Allah memberikan kelihatan rezeki itu ada, tetap itu ujian. Jangan ngomong rezeki itu dari saya. Jangan, itu berarti kalau rezeki itu karena rajinnya saya, karena saya kenal ini loh. Itu orang yang ngomong begitu, dia bermain dianya Tuhan loh. Nah itu bahaya. Nah itu Pak Ustadz. Loh kok Banyak itu? itu banyak. Ya, itu ya begitu. Iya kan gini. Alhamdulillah. Alhamdulillah masjid 2 lantai ini dengan marmer gitu kan, dengan jam yang nggak pakai baterai yang saya taruh ini,
dengan genteng begitu gitu ya. Iya. Pokoknya semua spesifikasi itu. Akhirnya Allah memberikan saya pekerjaan, saya bisa bangun. Nah, kadang-kadang itu sebetulnya Iyanya juga. jadi motivasi. Kah bagusnya gimana Pak Ustadz kalau ngomong begitu tuh? Nah itulah ya ada namanya ujub riya itu ya begitu itu. Walaupun bahasa dia memotivasi untuk orang banyak, tapi ada itu ujub Lah riya. ngapain dia sendiri yang ngomong untuk dirinya sendiri? Orang udah lihat fisiknya ya. Lah kan udah dilihat. Siapa ya yang bangun ini mudah-mudahan dia dapat rezeki dari Allah Ta'ala. Nggak perlu ngomong. Dengar itu. Nah, itu saya kok. Lah ngapain ngomong? Ya kan nggak perlu ngomong. Sini langsung kecamuk. Benar. Mau ngomong. Tapi ingat, nggak boleh ujub, nggak boleh riya. Malah dia ngomong, astagfirullah. Dia tenang. Astagfirullah. Dia menenangkan di dalam hatinya kesombongan. Coba kita dengerin satu hal. Dengerin ya. Ustazah, setan itu tugasnya apa? Senantiasa menggoda. Menggoda manusia. Menggoda manusia. Habis itu kan setan nggak ngelakuin ya, betul ya? Iya, Karena enggak. dalam Quran begitu, hadisnya begitu ya. Setan hanya Menggoda. menggoda. Yang jalanin siapa? Orang. Tapi kecuali orang yang ikhlas. Bang. Iya, ya beda-beda. Ini yang orang yang tadi ya. Yang ikhlas kan beda ini. Beda. Ini orang yang orang umumnya. Setan menggoda. Yang ngerjain Manusia yang digoda. Oke. Kita sadar, wong yang namanya menggoda aja kita katakan setan. Kalau yang ngerjain kita namakan apa coba? Wetan. Coba sih gimana sih? Pak Haji coba bener nggak sih? Pak Haji. Apa sih? Wetan. Gimana coba? Yang goda kita nama Ustaz saja hafal. Setan tugasnya apa? Menggoda. Yakin karena ngerti ayatnya. Kan ngerti hadisnya. Goda dia. Yang ngerjain siapa? Mbahnya setan. Nah kalau yang goda sudah kita maki-maki setan itu goda loh itu. Ya Allah. Lah kalau ngerjain Rajanya setan. coba Oke. Itu ada. Siap. Gak usah orang-orang biasa, bukan orang-orang yang non muslim Nggak atau pernah. kafir. Lu kita berpeci itu masih begitu. Iya. Berarti yang pecian juga sama kalau dia itu begitu. Iya. Setan mbahnya dia. Tak copot pecinya. Kok dilepas mesinnya Mas? Kan bener serius. Enggak sih? Coba. Serius loh itu. Jelas. Coba kita mikir, malu nggak akhirnya kita? Malu. Kita maki-maki tiap kita bulan Ramadan tuh dimaki-maki setannya. Malu Mas setan dong. Ya. Setan tuh menggoda mau ujub, itu kan setan. Sudah mau ujub ditinggal. Ah, yang ujub siapa? Manusia. Manusianya. Lah kalau dia udah ujub, dia setan apa bukan? Buahnya setan dong ngerjain. Setan mah nggak ngerjain. Cuma goda dulu. Nah, tanya beliau, apa sama kita itu. begitu. Iya. Makanya kalau kita itu jangan cuma tergoda. Makanya orang itu sudah benar, jangan tergoda dengan rayuan setan. Kerjain aja kalau gitu. Nah inilah susahnya. Maksud saya sebenarnya begini. Kita itu udah tahu tugasnya setan apa. Ya kita jangan ngerjain. Jangan kerjain. Ya yang jangan ngerjain itu apa? Tugas setan itu adalah keluar dari garisnya Allah. Kalau Allah menyuruh maafkan, kerjakan, maafkan. Kalau Allah menyuruh Rasul menyuruh kita itu untuk tidak marah, kerjakan. Jangan marah. Jangan marah. Kalau kita itu orang siapapun, saya nggak bilang orang itu non muslim atau orang kafir, enggak. Orang-orang muslim aja. Kalau dia tetap marah, jangan bilang marah saya itu karena setan. Oh enggak, yuk dia sendiri setan. Iya. Siapapun orangnya itu, apa bajunya, ya dia melebihi setan. Untuk mengalahkannya gimana Ustaz? Kan misalnya setan Bunuh. Jadi setannya kan godain gitu. Kadang kan godain dengan kenikmatan. Enak lo kalau bisa melampiaskan marah ini sama orang ini. Nah, itu. Enak lo kalau bisa sombong Itu merendahkan nggak orang lain. usah setan. Itu orang-orang bule begitu tuh. Iya. Psikologis itu kan oleh lampiaskan marahnya Iya. itu orang bule itu. Itu setan Betul. semua itu. Lampiaskan Karena Nah, iya orang bule begitu. Jangan ditahan nanti Jangan jadi ditahan, penyakit. nanti jadi penyakit.
Nah kalau saya, begitu itu teorinya. Teori mereka begitu. Kalau saya enggak, keluarkan, tapi tidak dalam bentuk marah. Oke. Keluarkan dalam bentuk keluarkan unek-unek, beda dengan marah. Oke. Mengeluarkannya begitu. Keluarkan unek-unek, jangan dengan marah. Salah satunya kan gitu. Jadi kita tidak tergoda dengan rayuan setan disuruh marah, dan kita tidak melakukan kemarahan. Tetap kita mengeluarkan unek-unek kita. Kalau tidak kita keluarkan unek-unek menjadi diam, nanti pecah pembuluh darah kita di sini. Nah, disitulah harus dijelaskan. Keluarkan unek-unek itu lewat berdoa atau Boleh berdoa pada Musyawarah. Allah, ngomongnya, ya Allah, saya Cerita, lagi mendapat ujian dengan Allah aja. Kalau dengan memang Allah takut dengan orang Jadi ember gitu. jadi ember atau fitnah, pada Allah aja tiap hari. Kan nangis, silahkan nangis, gak apa-apa. Tapi jangan menyalahkan Allah. Ya Allah, saya itu sudah sholat, saya sudah baca Quran, khatam, satu hari itu khatam 2 kali. Kan repot malah. Atau sekarang kebanyakan orang kalau punya masalah curhatnya nggak tanggung-tanggung. Di Instagram yang lihat jutaan. Nah itu Kan di komen marah lagi ya. Nah itu sama. Disitulah orang itu tidak bersandar pada Allah. Ya. Ya, betul. Nah inilah kesalahan demi kesalahan. Orang tidak paham bahwa apa yang dia dapatkan saat ini, entah itu tidak nyaman, entah itu tidak mendapatkan pekerjaan, atau bagaimana, itu sebenarnya awalnya dari dulunya dia. Oke. Dia pada waktu mendapatkan pekerjaan awal itu dia tidak bersyukur. Ya. Padahal semua itu harus disyukuri. Dia dapat pekerjaan, gajinya dia dimakan 1 bulan, selesai lah, atau lebih lah. Padahal dia bersyukur hanya dapat pada saat dia dapat gajinya. Paling hanya 3 detik, alhamdulillah, selesai. Happy, seneng. Kalau bisa dipergunakan 1 bulan selesai. Nah di titik 1 bulan itu, mana syukurnya dari uang yang dia dapatkan pada waktu itu, mana syukurnya? Dia bisa nyenengin anaknya, dia bisa ngajak wisata istrinya, anaknya, dia bisa ngasih orang tuanya. Itu ngasih orang tuanya disyukuri kalau itu rezeki titipan Allah Ta'ala. Dia enggak, dia ngasih orang tuanya sombong kalau saya sudah ngasih orang tua saya. Lu kan repot. Ya Allah. Padahal Allah yang ngasih ya. Padahal Allah yang ngasih sebenarnya melalui kita, tapi kita ujub Menghilangkan Allahnya. menghilangkan Allahnya. Nah itulah yang akhirnya suatu ketika kalau Allah itu menghilangkan pekerjaannya, wajar nggak sih? Ya. Kalau umpamanya gini, Asik. Wis, Baru itu ya. mantap. Amin. alhamdulillah gitu. Wah, Aja. Kita belum nyoba nih. alhamdulillah, saya dititipin ke saya nih, saya pakai. Itu Ustaz, versinya kok baru? Ya ini versi saya lah ya. Ini padahal ini penyanyi Mas Bobi. Mas Bobi akhirnya denger. Karena daripada Ustaz Dani itu banyak fitnah, ini mending versinya saya ambil. Sama nggak sih? Iya. Karena tipikal Mas Bobi mau menyelamatkan saya juga, jangan fitnah. Saya ambil yang saya nggak ambil, saya ambil yang satu lagi. Saya biarin ambil, Pak Ustadz ambil. Saya mau tanya sama Mas Bobi sekarang. Mas, yang 2 pintu. Tanya, wah ini jadi bercanda nih. Itu yang dititipin versi yang berapaan? Kok ngambilnya yang berapa aja? Nggak apa-apa, ambil. Jadi buyar. Guys, ini namanya nempeleng. Ini udah namanya bercanda serius, tapi kan tentunya dikit ya, walaupun ini sebenarnya. Maksudnya itu pasti Mas Bobi akan narik mobilnya biar saya tidak banyak fitnah. Logikanya begitu ya, maksudnya? Logikanya seperti itulah. Sama akhirnya daripada orang ini ngomong gak kar-karan, ambillah rezeki tersebut. Ya Allah. Itu mirip. Nah pada waktu diambil dia bilang, ya sudah saya serahin sama Allah Ta'ala. Dia serahin sama Allah itu lupa kalau dulu itu dia itu kufur sebenarnya. Iya. Istighfar aja ya berarti ya. Nah, Aduh, nggak cuma istighfar istighfar, nih. dia harus pahami kehidupan dia. Oke. Karena kehidupan di dunia itu penuh dengan ujian. Nah, pada saat kita itu diberi ujian enak, kita lupa. Banget. Nah, itulah yang akhirnya diambil oleh Allah Iya. Ta'ala.
share lagi bagus, acara lagi jaya-jayanya, merasa ini rating share karena strategi kita, Strategi gitu. hukum deh tahun-tahun berikutnya hancur. Kayaknya Salah kalau itu. Tertusuk Makanya, duri. kalau saya semuanya karena Allah aja. Iya. Semuanya karena Allah. Ya. Iya, Pak Ustaz. Kalau kita Gua juga sendiri, begitu di ya Bang Ustaz Sina. ya, kita dakwah itu Sama. karena Allah, bukan karena pandainya kita. Karena Allah aja mengizinkan kita dakwah. Padahal di seberang sana banyak orang yang lebih pandai daripada Iya. kita. Hmm. Banyak orang yang lebih bijak daripada kita. Banyak orang yang lebih alim daripada kita. Cuma memang Allah belum memberikan kesempatan. Kenapa? Allahu a'lam, kita nggak tahu. Allah yang pilih kita dengan ya. Allah menguji kita barangkali. Seperti itu, saya nggak tahu. Berarti balik lagi ke awal dari pertanyaan Bubi tadi, gimana caranya supaya setiap orang yang mengalami permasalahan di pandemi ini bisa kembali lagi seperti sebelum. Dari sisi ekonomi Pak Ustadz ya? Nah, ya itu. Berarti adalah Penting, Pak. pertama sadari dulu Salahnya bahwa apa? selama ini Ya, kita merasa apa yang kita lakukan ya, karena kita iya betul. beristighfar, kemudian yang paling penting ya karena kebaikan Allah aja. Iya. Udah itu Pak Ustadz. Itu karena Rahman Rahimnya Allah aja. Jangan merasa hebat ikhtiarnya. Aduh. Naudzubillah min dzalik. Janganlah. Iya. Ya. Jangan. Karena kita hidup itu sebenarnya nyetir Allah. Kita tahu ya nyetir Allah, kenapa kita ngaku-ngaku itu kita. Bener. Kan gitu. Karena kalaupun kita mau istighfar sekarang, Belum terlambat sih harusnya. belum Iya, terlambat. belum, insya Allah. Tapi kayaknya jomplang banget sama Kecuali kita yang kalau lupa-lupa besok dulu. mati. Iya. Pas Kiki saya nggak mau. Jangan. Jangan ya. Insya Allah mudah-mudahan belum terlambat. Belum terlambat. Amin, Masya Allah. Belum terlambat. Beristighfar, Seperti memperbaiki itu. Memperbaiki kesalahan harus saya kesalahan dulu kemarin. itu. Nah, disinilah pokok persoalan. Kenapa tobat itu dianjurkan oleh Allah Ta'ala? Karena dosa kita yang dulu-dulu boleh kita tobatnya sekarang. Iya. Iya. Itu kuncinya. Nah, apa yang kita kerjakan kebaikan dulu boleh kita niatkan sekarang. Iya. Oke. Paham? Sama seperti kalau kita puasa sunnah. Oh iya ya benar-benar. Puasa sunnah itu niatnya boleh. Boleh menyusul Tidak pada saat dia menyusul. udah Iya. asal belum. Iya. Nah, itu sebenarnya sama. Awali wa akhiri. Kita benar-benar niat. Serius itu. Kalau kita paham mulai kerjakan mulai sekarang. Karena itulah yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu tidak melihat baju kita, enggak. Tidak melihat peci kita, enggak. Tidak melihat dia bersoban atau tidak, tidak. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu takwanya. Amin Allah. Ketakwaan itu setiap detiknya dia itu dinilai oleh malaikat yang ada di kanan dan kiri kita. Itulah penilaian yang nanti dinilai Allah akan memberikan ujian dan nikmat pada Yes. orang itu. Yes. Kan begitu caranya. Sekolah itu pada saat masuk awal kan nggak mungkin naik kelas, betul nggak? Iya. Harus belajar dulu kan Belajar sama seperti itu. Ya. Setelah belajar diuji lulus apa enggak kan gitu. Sama dengan Allah Ta'ala. Sakit, orang sakit ginjal, orang sakit kanker, orang sakit TBC, orang sakit gatal-gatal. Ini kan ujian dari Allah Ta'ala. Masih ada perilaku-perilaku orang tersebut yang belum lulus. Astagfirullah. Sehingga penyakitnya akan diulang lagi ujiannya, ya diulang lagi 2 tambah 2, dia selalu ngisi 3, ya selalu dikasih lagi 2 tambah 2. Kalau dia isi 3, besok diulang lagi, sakit lagi. Kalau dia nggak mau tobat, lagi sakit lagi. Lama-lama walatul kubi aidikum ila tahluka. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Akhirnya perbuatan yang dia lakukan terus-menerus dan dia tidak pernah taubat kepada Allah Ta'ala menjadikan dia binasa, mati di titik sakit tersebut. Astagfirullah. Orang nggak pernah tahu bahwa ayat ini itu sebenarnya perjalanan hidup seorang manusia. Diceritakan kalau ayat ini hanya untuk orang-orang yang dolim. Enggak. Lah kita dolim nggak? Kita merasa nggak wong kita sholat. Emang tahu kita? Kecuali kita sholat setiap saat, nah itu baru kita nggak dolim. Iya, kalau kita nggak tahu. Kita itu punya pikiran jelek dengan orang, itu dolim kita. Kita ngomong tidak manfaat nih, ngomong nih tidak manfaat nih, dolim kita. Di medsos nih, nggak manfaat nih, dolim itu. Dolim kepada, ya kita dolim sendiri dan dolim pada orang lain. Itu dolim, walaupun dia baca Quran, di kali baca Quran, di toko baca Quran.
Ya untung aja di WC dia nggak baca Quran gitu. Nah kan gitu masih untung, saya bilang untung. Nah kan gitu ya, janganlah kalau memang dia mau baca Quran pahami dulu isinya, omong ditata. Jangan asal ngomong di situ, jangan bikin sensasi. Nah itu baru hebat. Jadi cerminnya Pak Ustadz ya, Iya. kelihatan cermin dari Al-Qurannya, jangan bertolak belakang dari apa yang dibaca. Nah iya. Nah inilah akhirnya, ayo kita belajar Amin. bahwa apa yang dulu kita kerjakan itu akan menjadi jawaban Allah untuk menguji. Dulu kita kerjakan itu jawaban Allah untuk menguji. Ujian kayak apa? Banyak. Ujian dapat kerjaan, ujian hilang kerjaan, ujian dapat istri, ujian hilang istri, ujian dapat anak, ujian hilang anak. Banyak ujian. Nah inilah yang harus kita pahami. Jangan jauh dari suami. Suami di Amerika gitu, lama banget. Jadi banyak banget ya Bang. Les. Ya. Kalau itu saya nggak mau, nggak ikut-ikutan. Nggak Ikut-ikutan saya. Dia juga mau ikut ikutan. Gaduh-gaduh makan bawang masih mau bodo amat. Gagal. Ini nakal nih lama-lama Mas Ciki nih. Mas Ciki nakal nih. Nyerempet tipis-tipis. Nyerempet tipis-tipis. Makanya di situ Kebulan atau tahun kemarin Alhamdulillah, doang. insya Allah mudah-mudahan di masa pandemi ini kita senantiasa bersyukur. Tadi ya seperti katakan oleh Ustadz Danu, perbanyak introspeksi diri, muhasabah diri, sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam diberikan ujian berupa penyakit oleh Allah, tapi yang dilihat adalah kenikmatan yang begitu banyak. Apa kata Nabi Ayub, bahwa Allah memberikan penyakit hanya saat ini, tapi Allah berikan banyak kenikmatan 18 tahun sebelumnya. Artinya senantiasa kita bersyukur kepada Allah, kemudian jadi teringat bahwa apapun adalah ujian. Bahkan ketika sahabat begitu bangganya karena beres perang Badar, kemudian ada seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul, kita selesai perang Badar. Tapi apa kata Rasulullah? Roja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita selesai perang kecil tapi menuju perang yang besar, yakni melawan hawa nafsu. Sejatinya kita sedang berperang dengan diri kita sendiri. Tadi yang Ustaz Danu katakan, dari kesombongan, dari kelalaian, dari kemalasan, kemudian ujub, berbangga diri. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita kembalikan semua kepada Allah, tawakal kepada Allah, sehingga muhasabah diri setiap hari seperti yang Rasulullah lakukan, tidak hanya sebatas lisan beristighfar, tapi lewat amal perbuatan juga. Karena kembali kepada Al-Quran, berteman dengan orang-orang yang soleh yang senantiasa menasehati kita semuanya, dan perbanyak muhasabah diri. Buah kenari, buah kecapi, don't worry, be happy. Pergi berenang dan berlayar, buat hati kita tenang dan senantiasa berikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. keren banget. Nanti ada sound effect-nya kalau di sana. Cakep.